Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balik lagi ke channel aku, Hera Hardianti. Hai Mams, nah siapa nih di sini yang punya mainan anak yang banyak sekali? Mainan udah bergunung-gunung, mainan udah berkotak-kotak, banyak sekali pokoknya. Nah ternyata mainan itu nggak usah banyak-banyak loh. Mainan anak itu ternyata nggak usah banyak-banyak. Nyatanya nggak semua mainan bisa memberikan stimulasi kepada anak. Nah jadi mainan seperti apa nih yang harus kita berikan ke anak? Mainan yang kayak gimana yang tepat untuk anak? Mainan yang kayak gimana yang dapat menstimulasi anak dengan baik? Yaitu para mami pilih mainan open-ended toys. Nah, apa tuh? Yuk kita bahas. Sebelum kalian menonton, baiknya kalian subscribe dulu nih channel aku dan nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan sama video-video aku yang lainnya. Nah, mau siapa nih yang kayak aku nih tiap bulan tuh mikir beli mainan apa lagi ya untuk anak, beli boneka, beli mainan yang edukasi. Nah, ternyata tiap perkembangan anak kan biasanya mainannya beda-beda nih kan, setiap umur anak mainannya beda-beda. Nah ternyata nih mainan anak itu nggak perlu loh banyak-banyak, karena nggak semua mainan anak itu dapat menstimulasi tidak semua mainan itu dapat menstimulasi perkembangan anak. Jadi kalau yang mainan tidak menstimulasi anak, kayak ya kita rugi aja gitu kan belinya. Nah, sebelum aku bahas nih apa itu open-ended toys. Nah, sebenarnya nih mainan yang paling bagus untuk anak adalah permainan bersama orang tuanya, bersama ibunya, bersama ayahnya. Karena apa? Karena yang paling penting itu anak ditemani mainnya sama ayah dan ibu. Kalau dengan ayah dan ibu bisa mengeksplor badan ayah, badan ibunya. Kita bisa contohnya kayak memberikan ekspresi dan anak bisa menganalisa, karena anak itu kan mencontoh nih dari apa yang dia lihat gitu dan juga apa yang dari dia dengar. Nah tapi kan kita nggak selamanya kan bisa nggak setiap waktu gitulah ya bisa bermain dengan anak, karena kita juga perlu istirahat dan sebagainya. Nah jadi ini adalah pilihan mainan yang tepat untuk anak, yaitu mainan open-ended toys. Apa itu open-ended toys dan mainan seperti apa? Nah sini aku mau jelasin ke kalian. Jadi open-ended toys itu adalah mainan yang dapat memberikan ruang kreasi kepada anak sebesar 90% dan sisanya 10% adalah mainan itu sendiri. Nah gitu ya. Jadi mainan itu tuh kayak nggak ada matinya gitu. Jadi mainan itu bisa dimainkan setiap saat, bisa dimainkan setiap usia, bisa dimainkan setiap fase perkembangan anak. Nah dan juga mainan ini tuh bisa dari anak usia balita sampai usia anak pra sekolah ataupun lebih. Nah kira-kira mainan seperti apa itu? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah Lego ataupun Duplo. Nah karena mainan Lego ini kan kita pasang sendiri, anak jadi berimajinasi, berkreasi. Dia mau bikin rumah, mau bikin mobil, mau bikin apapun itu bisa. Jadi itu tadi open-ended toys ini adalah mainan yang memberikan 90% ruang kreasi bagi anak, dan 10%-nya adalah mainan itu sendiri. Nah jadi itu bagus banget untuk perkembangan dan stimulasi untuk anak. Nah kemudian yang kedua adalah balok nih, balok kayu kayak gitu yang bisa disusun sesuai dengan imajinasi anak. Nah itu bagus untuk perkembangan anak dan juga bisa dimainkan di semua fase perkembangan anak, di fase tumbuh kembang anak, di semua umur gitu kan. Nah permainan balok itu banyak juga nih jualannya. Nanti di description box aku kasih link untuk referensi pembeliannya ya. Nah kemudian juga nih yang ketiga adalah mainan figur. Mainan figur kayak apa sih, mainan yang dari karet nih.
Misalkan hewan-hewan kecil kayak gitu kan biasanya bentuknya lebih real gitu kan, ada harimau, ada jerapah, gajah, segala macem. Nah itu bisa jadi permainan untuk anak. Karena apa? Karena anak bisa kayak melihat dan memegang hewan itu di versi mininya, dan menurut aku dia kayak lebih real ya daripada di gambar atau di buku kayak gitu. Itu bisa jadi pilihan bagi kalian, dan juga bisa dijadikan mainan untuk anak mengeksplorasi kayak mainan di dalam tray kayak gitu, kayak hutan mini atau tempat-tempat permainan mini kayak gitu, bisa melibatkan si mainan figur ini. Nah, kemudian juga bisa kita menjelaskan detail-detail hewan. Misalkan harimau, ini namanya harimau, warnanya kuning, giginya tajam, suaranya gimana. Nah itu jadi lebih banyak yang bisa kita jelaskan ke anak, dan anak bisa juga memainkannya dengan lebih lama gitu kan. Mainan anak yang berikutnya adalah puzzle. Nah puzzle ini juga bagus ya. Alessia juga anak aku kasih puzzle dari umur dia berapa gitu sampai sekarang tetap bisa dia mainin. Dan juga itu bagus untuk melatih motorik anak, karena dia di puzzle itu kan ada beragam warna, beragam bentuk, dan juga pas kita mainnya itu kan nggak sembarang bisa taruh. Nah itu juga perlu strategi kayak gitu. Nah itulah dia kenapa puzzle itu bisa dijadikan mainan yang open-ended toys. Mainan selanjutnya adalah Play-Doh. Nah Play-Doh ini permainannya bagus ya menurut aku, karena dari Play-Doh itu bisa melatih motorik anak nih, motorik halus, motorik kasar, karena dia harus membuat Play-Doh itu menjadi bentuk, dan juga tangannya ini juga gerak atau membuatkan dia lonjong kayak gitu kan. Jadi dia banyak bergerak dan juga berimajinasi. Dari Play-Doh kan bisa bikin sesuatu kayak bikin kue, bikin hewan-hewan yang kayak gitu, dan juga ada cetakannya. Jadi banyaklah yang bisa dimainkan dari Play-Doh ini, dan tetap harus dalam pengawasan orang tua ya. Nah kemudian mainan terakhir nih, mainan apa? Yaitu buku. Nah buku ini sangat banyak banget ya manfaatnya, apalagi kalau kita sering bacakan cerita buku ke anak dari dia lahir. Karena apa? Karena meskipun anak kayaknya belum ngerti, tapi dia itu menabung, istilahnya dia itu nabung kosakata di otaknya. Nanti ketika waktunya anak itu sudah bisa bicara, akan terjadi ledakan kosakata kepada anak. Nah, makanya buku itu bisa menjadi mainan yang open-ended toys, karena sampai anak umur berapapun buku itu pasti bakal kepake. Nah gitu. Untuk mensiasati buku yang awet gitu ya sampai dia besar, bisa aja bunda tuh nggak perlu sekaligus beli buku, nabung aja gitu sebulan sekali gitu kan. Harga buku yang 50.000 atau buku yang 100.000, nabung lah gitu kan berapa sehari, nanti pas akhir bulan pas gajian bisa dibeli bukunya. Kalau anaknya udah setahun, udah 2 tahun, berarti udah banyak juga kan bukunya. Nah gitu. Nah itu aja nih sharing aku tentang mainan ini. Jadi kita nggak usah banyak-banyak lah ya beli mainan untuk anak, cukup mainan yang memberikan stimulasi yang baik untuk perkembangannya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Kalau kalian ada yang mau bertanya dan sharing, bisa komen di kolom komentar, nanti aku jawabin satu-satu. Kita sharing-sharing bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.